Itu. Islam punya konsep, Ya, Kristen punya konsep. Tetapi kalau kita mau bahas, semuanya menunjuk ke yang satu itu. Hanya sifatnya boleh jadi kita beda-beda. Tapi semua menunjuk. Aku menunjuk dia Maha Esa. Apa arti Esa? Tidak usah bahas. Ya kan? Karena kita bisa beda. Betul. Tapi yang Anda maksud Tuhan itu, saya juga maksud dia itu. Yang mana itu? Yang menciptakan alam, yang maha baik, yang maha pemurah, yang maha semuanya itu. Ya kan? Kita sepakat di situ. Jadi karena itu keyakinan tentang keesaan Tuhan adalah titik temu. Dari semua kacamata orang yang beda-beda ini titik temunya itu. Bagaimana penafsirannya kita bisa beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan dari Prof. Quraisy Shihab ini substansinya mirip dengan perkataan teman saya, teman-teman sekalian, di mana teman saya tersebut adalah juga merupakan seorang muslim, yaitu dia mengatakan bahwasanya semua agama itu adalah sama-sama menyembah Tuhan, cuma dengan jalan yang berbeda-beda saja. Tentu saja di sini kami tidak sepakat dengan statement tersebut, karena jelas dalam Islam agama yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi bila dikatakan tiap umat beragama memiliki titik temu, yaitu sama-sama meyakini dan menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang memiliki sifat Esa, lalu bagaimana dengan sifat-sifat Tuhan yang lain? Apakah umat beragama lain juga meyakini dan menyembah Tuhan dengan sifat-sifat yang lain, seperti tidak memiliki anak, tidak diperanakkan, tidak memiliki gambar, tidak memiliki patung, dan seterusnya? Maka apakah sama Tuhannya umat muslim dengan Tuhan dari umat agama lain? Kalau Abi sendiri penafsirannya mengenai Tuhan bagaimana? Saya sesuai dengan ajaran Islam. Ya toh? Itu yang dijelaskan dalam Qul Huwallahu Ahad. Tuhan itu Maha Esa. Esanya bagaimana? Tidak beranak, tidak diperanakkan, dia tumpuan harapan, dan sebagainya. Dia Maha Esa. Jadi dia tidak terdiri dari unsur-unsur. Dia tidak terdiri dari oknum-oknum. Dia somat. Somat itu antara lain berarti sesuatu yang utuh, yang tanpa rongga. Kalau dia tanpa rongga, dia makan? Tidak. Tidak. Somat itu tanpa tidak bisa makan. Dia beranak? Tidak. Tidak. Harus keluar dari rongga. Itu pandangan Islam. Iya kan? Boleh jadi ada yang berkata dia beranak, tapi anaknya dalam pengertian metafor. Kita ini anak-anak Tuhan. Dalam arti dipelihara Tuhan, dikasih Tuhan, dan lain. Penafsiran bisa beda. Oke, dan it's okay. Punya tafsir yang beda-beda, nggak apa-apa. Dan itu Tuhan mau begitu. Karena dia beri kita tanggung jawab. Saya ada, saya mau kamu menggunakan pikiranmu, saya beri petunjuk ini, pikirkan. Kalau kamu mau terima silahkan, tidak mau terima tidak apa-apa, tapi masing-masing bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalau Tuhan menghendaki, itu satu agama saja. Kalau sebenarnya memang mau begitu. Ya, kalau Tuhan memang mau begitu. Ya. Tapi Tuhan menghormati manusia. Kamu saya beri akal, kamu saya beri pikiran. Pikirkanlah. Apa yang kamu dapatkan, kamu bertanggungjawabkan. Tapi saya punya pandangan yang lebih dari itu. Saya berkata begini, saya sering ucapkan. Si A Kristen, ini Buddha, ini Hindu, ini Protestan, ini Katolik. Semua mau bertemu Tuhan. Semua diundang Tuhan kemari. Nah, ada yang benar-benar bertemu. Jalannya lempeng lurus ini. Ada yang jalan, sesat jalan, tapi sebenarnya dia mau ketemu. Itu kita ambil contoh. Diundang makan. Datang jam 7 malam. Janjiannya. Ada yang sampai 6.45. Oh, welcome, silakan. Jam 7 makan. Ada yang sampai jam 9 malam. Onat itu kayaknya. Bukan. Sampai jam 9 malam. Iya. Kira-kira disambut dia atau tidak? Harusnya disambut. Kalau menurut saya disambut. Karena ini orang salah jalan. Maksudnya mau kemari, tapi ada hambatan. Tuh, itu kamu yang ditunjuk sama Abi tadi. Ini orang salah jalan. Jangan menuduh orang salah jalan. Jangan boleh. Karena dia bisa menuduh Anda juga salah jalan. Maka seharusnya hubungannya gimana? Kalau di Quran begini, setelah Anda berdiskusi dan tidak menemukan jalan, tidak menemukan titik temu, ucapkan inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Kami atau kamu yang berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan. Apa maksudnya? Boleh jadi saya yang benar, kamu yang salah. Boleh jadi kamu yang benar, saya yang salah.
Boleh jadi kan? Ya, mungkin. Karena menentukan kebenaran agama untuk semua pihak di dunia ini mustahil. Anda percaya betul itu. Orang Kristen percaya bahwa apa yang diajarkan Islam itu salah, yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Itu orang Kristen percaya kan? Iya, untuk orang Islam percaya, Ya, tapi di sini tidak masuk. ya, Saya yang tidak percaya dianggap salah atau tidak? Salah dong. Salah. Ya. Ya toh? Saya juga begitu, itu salah. Tapi jangan persalahkan orang dalam kehidupan dunia ini. Ajaran toleransinya apa? Boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang salah. Kelak di hari kemudian Tuhan yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan manusia yang menentukannya. Oh, gitu. Yap, benar teman-teman sekalian. Islam mengajarkan agar kita untuk bertoleransi terhadap umat agama lain. Di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Juga di dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, maka hendaklah beriman. Dan siapa yang ingin kafir, maka biarlah ia kafir. Juga pada ayat yang lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Bahkan ajaran Islam pun melarang untuk mencela, memaki Tuhan atau sesembahan agama lain sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am. Jadi, ya, Islam mengajarkan untuk menghormati dan bertoleransi terhadap umat agama lain. Tapi bukan berarti kita menjadikan atau membuat kesan bahwasanya tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi membuat kesan bahwasanya agama lain itu bisa benar atau semua sama-sama benar. Analogi undangan makan malam oleh Prof. Quraisy Shihab tersebut mengesankan seolah-olah semua agama itu bisa benar, cuma berbeda jalan dan berbeda cara. Tentu saja hal tersebut berpotensi untuk menjadi syubhat, teman-teman sekalian. Semoga kita semua terjaga dari syubhat, semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.